Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya ketemu lagi. Ya seperti biasanya kita hadirkan teman-teman yang spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena Teman-teman yang banyak keresahan. teman-teman yang di antara di sini masing-masing ada ide yang dibawa sehingga bisa duduk di sini. Yang jelasnya kami bukan martabak ya. Ya, pokoknya martabak atau martabak spesial. Pokoknya yang spesial lah kalian, oke? Jadi terus terang lama lagi baru ketemu karena apa ya? Kemarin kendala apa ya? Kendala kesibukan mungkin juga kendala kegiatan yang tidak jelas. Tidak jelas lah. Oke, mungkin bisa kita masing-masing tanya ini ke mereka. Yang pertama ini Bung Arda. Apa keresahan yang Anda rasakan yang akhir-akhir ini, yang betul-betul ya resah gitu, ingin hancurkan, Hancurkan ya. ya sehancur-hancurnya. Saya resah ketika saya ditanya. Itu jadi Maksudnya ditanya bagaimana Anda ditanya? bertanya sama saya? Hmm? Saya resah sebenarnya kalau Anda Masih bertanya. berarti baru ini Anda resah dong. Tapi Hmm. ada lagi keresahan lain. Iya. Sehingga keresahan yang saya rasakan atas pertanyaan Anda Hmm. itu bisa berkurang. Jadi tidak apa-apa lah. Ya, Saya resah untuk menyelesaikan keresahan saya. iya betul-betul. Saya resah sebenarnya bukan resah, risih kita kalau persoalan sampah ya, sampah. Sampai. Kita seolah-olah menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Saya pun seperti itu kadang-kadang. Saya tidak sadar ya. Kalau kita sudah apa? Kita mungkin begini ya, masing-masing tiap hari atau setiap saat kita itu memproduksi sampah ya. Produksi sampah. Tapi kita tidak pernahkah kita berpikir begini? Saya produksi sampah, berarti saya harus mengolah sampah ini sampai betul-betul aman dan tidak menimbulkan masalah dari apa yang saya buat ini. Ya betul. Nah, sampah masalah menurut saya. Masalah ya. Masalah. Ketika melihat berhamburan sampah itu Ya. mungkin tenang, pikiran tidak tenang ya gitu. Tidaklah. Cuman kadang-kadang kita apa ya? Terbawa, biar deh. Siapa juga yang buang sampah sembarangan? Orang tidak ini ya. Iya, Tidak iya. peduli lingkungan apa. Padahal kalau mau dipikir ya, sampah sangat-sangat merugikan ketika tidak diolah dengan baik. Ya. Menyebabkan kebanjiran, salah satunya sampah. Hmm. Mampet itu drainase. Apa penyebabnya? Sampah. Padahal kalau banjir kita rasa kan? Tak resah. Kenapa banjir ini? Padahal ulah kita sendiri. Itu kan ulah kita sendiri. Artinya apa? Kita sedang memaki diri kita sendiri Nah, pada saat itu. Oke? Sepaham enggak? sebab Sepaham. Makanya jangan Anda sekali-kali buang sampah sembarangan. Oke? misalnya kalau Karena- saya Apa? produksi sampah itu saya gantung. Oh, itu peragu terpuji itu, Bos. Maksudnya kadang-kadang juga sih. Oh, Tapi kadang-kadang saya kadang-kadang. bilang, Sudah berapa kali? Sudah berapa kali? oh sering, Oh, sering. sering. Terus terang. Oke. Ya seperti itulah. Seperti itu. Ya. Ada apa? Kalau saya ini jadi sampah masyarakat ya. Oke, paham. Jangan sampah ya. Kita beralih ke yang satunya ini. Ya. Beliau ini Bung Pino, ya. Beliau ini jago juga dalam berbicara tentang Jago. yang terjadi di sekitar kita yang membuat kita jengkel gitu. Boleh tahu sekarang Bung, Apa kejengkelan saya? bukan, Oh, pernah dalam kondisi atau situasi dalam keadaan jengkel gak melihat kejadian tersebut? kejadian apa dulu? Sampah. Apakah dari sampah atau dari kebijakan pemerintah, pokoknya jelas rasa lah begitu. Sebenarnya saya resah dan gelisah menunggu di sini. Di sudut itu lagu. Lagu Sorry, ya, sorry. ya. Itu lagu. Tanpa ada kabar. Hampir saya bertanya menunggu siapa begitu. Oke, silakan lanjut. Apa? Yang serius Bung atau yang bercanda? Pokoknya terbawa arus saja. Mau yang bercanda, yang serius, campur aduk.
Oh iya, ini sekedar informasi Bung, ini Ya. kita di darat, kita bukan di laut. Ya. Oke. Eh, Oke, keresahan yang bikin saya Tidak bisa. resah akhir-akhir ini itu keterbatasan kita untuk kemana-mana, keterbatasan kita untuk melakukan apa-apa. Ya tentu saja karena adanya pandemi ini, banyaknya kebijakan-kebijakan. Ya bagaimana Bung? Ini saya tidak mengerti siapa yang saya bilang ini Bung. Ya. Saya Ya, tidak mengerti Bung. cocok. Tidak, ini cocok sekali dengan keresahan. Artinya Bung, saya mendapat apa istilahnya beberapa pelatihan lah tentang emosional saya, di mana yang setiap harinya saya harus bepergian, berkumpul sama teman-teman. Kini sekarang akses saya terbatas, di mana kegiatan silaturahmi kita itu yang kita tahu dari dulu, itu kita berkumpul, Iya. soam dengan keluarga itu kita kumpul. Sekarang silaturahminya cuma di media sosial saja Bung. Iya, betul. Jadi ini melatih kita untuk bersabar, untuk bisa apa istilahnya, jangan terlalu serius Bung. Saya tidak mengerti apa yang saya bilang ini Bung. Nah, lanjut kita ini. Ya. Apa? Oke. Itu Bung. Selesai. Ya. Rasa karena lockdown ya gitu. Tidak juga Bung. Siapa lagi? Baik. Selanjutnya kita beralih ke teman yang satunya, yaitu Bung Roslan. Ya, beliau ini ya tentu tidak ditanyakan lagi dengan ilmunya guys, karena beliau ini mantan ketua umum di Perhimpunan Mahasiswa Bone. Jadi kalau masalah ilmu ya kecil sudah dikuasai dari dulu. Oke, lanjut kita bertanya mengenai Bung Roslan ini akhir-akhir ini pernah merasakan kayak resah terhadap terhadap sesuatu gitu yang ditemukan. Oke, bisa lanjut. Terima kasih. Kalau masalah resah sih, pertama kalau sampah ya, setiap manusia sampah kan, kalau dibilang sampah sesuatu barang yang tidak terpakai kan. Iya. Dan setiap manusia itu kalau penelitian mengatakan kurang lebih 5 kilo per hari Produksi. per orang. Per orang ini Dia menghasilkan sampah 5 kilo minimal tuh. ya minimal, ya bisa lebih. Luar biasa banyaknya juga. Nah itu. Nah, ini menjadi sebenarnya yang menjadi perhatian kita semua adalah bagaimana kesadaran diri terutama. Ya. Yang seperti yang saya lakukan itu tadi, kalau misalnya punya sampah, biasakan simpan di kantong dulu. Setelah dapat tempat sampah baru kita buang gitu loh. Ya enggak? Ya. Kalau menurut Bung Arda ini solusi yang tepat mengatasi masalah sampah ini karena betul resah tadi bagaimana? Saya boleh Bung. Ini AC-nya mungkin bisa diturunin. AC-nya ini AC alami sih. Dingin. AC alami nih, tidak boleh di-share sih. Saya- Oke, mulai Bung Arda nih, maksudnya gimana ya? Tadi ya. Solusi. Solusinya ini ketika terjadi seperti ini, karena kita lah yang pertama rasa terhadap ini. Kalau solusi, maksudnya saya solusi kan kita punya bank sampah, Kereta? sampah toh. Maksudnya dibuanglah di tempat itu sampah kita, jangan disimpan sembarangan di mana. Toh, pada akhirnya kita 5 kilo, misalnya kalau anggaplah misalnya kita 5 kilo per hari ya, 5 kilo per hari. Itu kan cukup besar ya. Satu minggu kita tidak buang sampah berapa nih? Kali berapa orang? Sangat merugikan. Kemudian saya punya begini, bagaimana kalau sampah kita
alih fungsi apa namanya didaur ulang atau apakah namanya atau dimanfaatkan lah yang masih bisa bermanfaat, tapi apakah itu Bukannya masih sekarang sampah? sedang di Bagaimana kak? Sampah itu apakah sampah itu memang betul-betul sudah tidak bisa dimanfaatkan atau bagaimana itu sampah, definisinya sampah bagaimana? Itu kembali sampah itu ketika dikatakan sampah kalau sesuatu barang sisa yang tidak bisa digunakan. Kalau misalnya botol Ketika ada barang atau apakah yang masih bisa digunakan dan kita menggunakannya untuk sesuatu bisa merubah fungsi, merubah nilai, Iya. itu bukan sampah. Oh bukan sampah. Iya. Kayak misalnya botol ini botol minum. Iya. Botol minum kan itu bisa dibuat apalah, tempat tanaman kah atau tempat apa pulpen, tempat apa. Iya, bisa. Berarti bukan sampah tuh namanya kalau itu. Bukan sampah Jadi berarti. difungsikan. Bukan sampah, bukan. Tapi misalnya itu botol itu terus dia berserakan atau dia apa namanya? Terhambur. Terhambur di mana-mana sampai masuk di drainase, toh, dan itu menghambat Aliran air. Iya, laju aliran apa? Kenapa saya Ya kan? dicuekin, Bung? Anda ini apakah itu tidak termasuk sampah? Itu kembali ke pribadi masing-masing. Masing-masing. Karena misal kalau botol kan tidak akan ada pemulung kalau botol itu tidak ada nilainya. Iya. Makanya ketika ada orang yang membuang sembarangan, dia tidak mengerti bahwa itu punya nilai. Berarti bagi dia sampah. Bagi dia sampah. Tapi ini Bagi berarti sampah ini ketika ada orang subjektif. pemulung misalnya dia menemukan itu dan mengambilnya, itu bukan lagi sampah. Nah, Itu dulu. Jadi sampah ini bisa dikategorikan bahwa saya katakan bisa begini, sampah itu dikatakan sampah itu subjektif. Maksudnya tergantung siapa yang melihatnya. kembali ke Mungkin saya melihat Bung sampah. Ya. Bung sampah. Tapi padahal sebenarnya saya ini berguna. Contoh. Mungkin ada yang melihat saya sampah sebagai sampah tidak berguna, tidak tidak bisa difungsikan begitu. Tapi di sisi lain saya punya fungsi loh. Maksudnya tahu saya bisa mencetak anak dengan banyak. Saya berfungsi dengan baik loh. Ya kalau menurut Bung Vino bagaimana ini tanggapan terhadap Sampah. ya? Kalau menurut saya sampah itu ya benar kata teman-teman tadi, itu tentang kesadaran, karena di luar sana banyak orang-orang yang bisa dikategorikan orang-orang yang pendidikannya lumayan tinggi, masih lumayan ya, lumayan tinggi, tapi masih tidak sadar bahwa ketika membuang sampah sembarangan itu berefek bukan cuma kepada kepentingan umum, tapi bahkan dia sendiri. Saya pernah di jalan apa lagi namanya, Bung, yang Tarani? dekat MP, yang sebelahnya. Boulevard, Iya, Pengayoman, anggap Telopuli, Bung. Telopuli. Oh, Iya. oke. Kenapa tidak ke Makassar ya? Ini saya ke Makassar, Bung, karena konten beliau. Saya sudah beberapa kali dihubungi. Luar biasa. Ya, artinya berani berkorban terhadap demi demi mengisi konten mengedukasi juga. ya. Jadi rugi sekali kalau Ini sebenarnya suatu ajang untuk mengungkapkan keresahan, dan kalau ada yang melihat ya dan diaplikasikan pesan pembahasan ini ya alhamdulillah toh. Setidaknya kita berani mengungkapkan keresahan dengan cara seperti ini, walaupun sederhana seperti ini, dan nanti akan menjadi viewers yang berjuta-juta. ini cincinnya dari mana, Bung? Ini dari PSB sampai. Dan lanjut Ya, saya lanjut tadi, Bung. pisahkan. Di mana itu dulu, Bung, waktu saya kuliah, Ya, waktu saya masih tinggal di Jalan Emiselan ya. sana, saya berpapasan dengan
orang yang menurut saya itu berpendidikan tinggi, Pendidikan tinggi. karena mobilnya mewah, Hmm. tentu saja pakai kemeja di dalam mobil. Jadi mobil dan Tiba-tiba kemeja berhenti itu di lampu dua merah. kategori ya. Iya. Ya, saya itu menurut saya Iya, pendidikannya tinggi. Dia sudah sukses menurut saya di, Iya, iya. di wilayah itu. Tiba-tiba dia membuka cermin mobilnya dan membuang sampah. Saya berpikir begini. Melihat pendidikannya, melihat mobilnya mewah, tapi Ternyata masih membuang sampah sembarangan. berarti orang tersebut Iya. bisa Jadi saya dikatakan- sepakat tadi kata Bung Arda sama Bung Ros, kalau masalah sampah itu tergantung kita sendiri. iya betul. Bagaimana Betul, kita ya. menyadari kesadaran sendiri. Bagaimana kalau misalnya setiap masyarakat Iya. dimintai masing-masing insentif untuk kita beli pabrik sampah atau pabrik daur ulang terhadap sampah ini? Sepakat nggak kalau menurut Anda? Apa Bung? Kalau misalnya dari sekian masyarakat kita minta masing-masing sumbangan kita beli pabrik daur ulang terhadap sampah ini, bisa nggak? Wah, itu terlalu memberatkan Bung. Saya tidak sepakat. Contoh nggak, Rp1.000 atau Rp2.000 lah kali banyak. Kalau relawan bisa Bung, tapi kalau ide itu dijalankan sekarang itu susah Bung, karena kepercayaan, jangankan percaya kepada komunitas, kepada pemerintah, sekarang masyarakat saya sudah tidak percaya Bung, kalau menurut saya. Jadi Nggak bisa ya menurut? iya, kalau menurut saya memang start dari diri kita sendiri Bung. Iya. Bijaknya itu menurut saya Ya. di tempat yang rawan sampah atau di sekitaran mall, memang tempat sampahnya dibikin unik Gitu. agar ya, bikin unik tuh, entah seperti menghilangkan, seperti analoginya seperti ini ya Bung, ada sebuah kabupaten yang mengubah kuburan, kan kuburan itu kalau kita berpikir kuburan itu menakutkan, angker. Terus? Kuburan itu dibikin sedemikian rupa Iya. agar kesannya tidak angker. Iya, iya. Jadi warga di sana mencat kuburan itu, mewarnai kuburan itu dengan warna-warni, jalan kuburan itu warna-warni. Jadi kesannya kuburan itu tidak angker lagi Bung, kalau kesannya lah. Jadi, keresahan bisa diubah dengan iya, jadi menurut saya sampah juga bisa begitu. Sampah juga bisa dijadikan seperti itu Bung. Kita bikin entah itu pendapat-pendapat tentang sampah, Ya. bagaimana tong sampah yang unik, supaya agar masyarakat tertarik untuk membuang sampah di tempat itu. Ya, itu saya Bung. artinya intinya Ya. apa namanya, instansi harus membuat tempat sampah yang bagus ya, supaya Bung, masyarakat saya lupa bisa. saya bicara apa tadi Bung, saya tidak ngerti. Iya iya. Oke. Kalau apa ya? Menurut kita Bung, Kenapa Bu? ya, ya tentu kalau kita berbicara tentang sampah sih ya tidak ada habis-habisnya, karena selalu ada muncul ide-ide yang dapat mengubah apa namanya, misalnya keresahan kita terhadap sampah bisa dengan contoh tadi jadi fungsikan. Dan kedua, kata beliau ini diciptakan tempat sampah yang unik supaya timbul apa namanya, kesadaran masyarakat dengan membuang sampah dengan sesuai di tempatnya. Terus terang, kalau selama ini terhadap sampah ini banyak yang timbulkan pengaruh kalau misalnya buang sampah sembarangan gitu. Dampak banyak ya, misalnya termasuk bencana alam gitu ya, penyakit. juga ya, mungkin penyakit corona dari situ juga ya. Saya tidak tahu. Saya lebih ini, maksudnya apa tadi, maksudnya barang-barang yang tidak apa lagi ini kayak itu tadi botol ya. Botol kan sudah harusnya aturannya kan satu kali pakai.
yang sering menjadi apa, mungkin bisa dibilang sampah ya, maksudnya sebagian orang menganggapnya tidak berguna kan, dibuang sembarangan apa. Maksudnya coba kita mengolah atau melihat bahwa sampah itu punya nilai, sehingga kita bisa mengolah apa saja. Untuk mengajak seperti itu memang kita butuh banyak referensi ya, Sosialisasi mungkin juga ya. untuk ke masyarakat bahwa ternyata bisa seperti ini, kita bisa memanfaatkan seperti ini. Saya kalau misalnya masyarakat sadar bahwa sampah atau yang sering dipermasalahkan atau yang dinamakan sampah selama ini, kalau masyarakat tahu bahwa nilainya ada dan itu tinggi ya, maksudnya tinggi sekali, bahkan lebih tinggi kalau misalnya kita berhasil mengolahnya, mungkin nanti itu pada saat kondisi masyarakat sudah sesadar-sadarnya, kita ndak pusing lagi tentang sampah ya. Bahkan mungkin kita setengah mati untuk ketemu sampah di mana ini sampah, karena orang sudah tahu bagaimana cara memanfaatkan sampah tersebut. Nah, tapi kan sekarang kondisinya tidak seperti itu. Masih banyak orang yang tidak melihat seperti itu. Nah, padahal kalau kita mau cari referensi di YouTube di mana banyak sekali referensi. Cuma kita biasa kadang-kadang menutup untuk melakukan hal seperti itu. Dan juga kalau bicara sampah, sebenarnya tidak menutup kemungkinan manusia itu tidak bisa lepas dari sampah sebenarnya. Karena kalau era sekarang itu semuanya itu apa-apa itu sesuatu itu menghasilkan sampah misalnya. Kalau orang dulu tidak mengenal namanya sampah, karena misal kalau produk makanan. Kalau sekarang kan kenapa ada bentuk kemasan? Karena mereka ini menjaga ini produknya tuh. Makanya dia dalam bentuk packingan, kemasan. Kalau orang dulu itu dia tidak mengenal sampah, karena dia langsung bikin sendiri. Bikin sendiri, maka dia olah sendiri, dia makan sendiri. Kalau sekarang kan tidak. Sesuatu barang-barang itu akan dikirim ke manakah, ke luar negeri kah, makanya dia harus bentuk kemasan. Nah itu sekarang yang banyak terjadi. Makanya memang manusia tidak bisa lepas dari sampah. Tapi setidaknya kita mempunyai kesadaran terhadap sampah ini. Kebayang gak sih kalau misalnya suatu saat 1 tahun kesadaran masyarakat tinggi terhadap sampah, di sekitar kita hampir tidak terlihat lagi sampah gimana. Kebayang gak sih betapa menariknya, betapa serunya hidup begitu. Kalau misalnya suatu saat kita lagi haus sampah gitu. Tapi betul, susah juga sih sebenarnya mungkin ya. Itu kemajuan Pemikiran, pemahaman, ya, tentunya kemajuan apa lagi namanya, kemodernan kehidupan sekarang yang serba simpel, yang kejar waktu. Itu membuat orang yang mau dan cepat-cepat saja. Iya betul. Jadi susah memang. seorang misal mau memenuhi kebutuhan pribadinya, ya dia harus beli sesuatu tuh. Padahal barang yang dia beli itu dia bisa bikin sebenarnya. Ternyata dia harus membelinya supaya dia memenuhi kebutuhannya, padahal sebenarnya dia bisa buat sendiri, tidak usah membelinya. Dan kalau itu yang dari kemasan itu menghasilkan sampah sebenarnya. Kemasannya itu Itu yang menghasilkan sampah. Kalau terus terang ada nggak negara yang selama ini dikenal dengan dengan kedisiplinan terhadap sampah ini betul-betul terjaga? Ada nggak negaranya? Ada ya? Ada. Contohnya kayak Singapura mungkin juga yang termasuk. Kemarin saya ke Jepang. Iya. Cerita dulu. Kemarin saya di Jepang. Sampahnya itu
eh, memang orang-orang sana malu kalau ada yang membuang sampah di sembarangan tempat. Iya. Kemarin saya membuang sampah. Saya orang Indonesia kan, saya membuang sampah. Cuma mungkin besar di Jepang ya. Tidak, saya besar di lereng gunung ya. Oke, lanjut. Berlanjut. Lanjut. Cerita di Jepang Ya. atau di Swiss. Sebenarnya pengalaman di luar negeri saya banyak, Bu. Banyak ya. Jadi pengalaman yang di mana, Bu? Pokoknya di Jepang lah. Ya. Jepang. Oke, Pak, kita bahas Jepang saja dulu lah. Ya, pakai bahasa Indonesia saja ya, Bu. Iya, ya. Saya Bu. Iya. Apa tadi, Bu? Jepang. Iya. Iya. Bagaimana sih kehidupan di sana gitu? Wah, kehidupan di sana, Bung, itu yang bisa dikatakan bebas. Iya, bebas ya. Bebas. Tapi disiplin. Disiplin. Orangnya, apalagi terkait tentang sampah, orang di sana, Bung, punya budayanya tentang sampah itu memang kesadarannya tinggi. Kesadarannya tinggi tentang sampah. Oh, di sana ada pedagang kaki lima nggak sih? Hah? Pedagang kaki lima. Pedagang kaki Ini lima? yang pinggir-pinggir jalan gitu. Iya, ada, Bung. Ada juga ya? Iya, ada. Berarti Ada yang dekat bambu, Hmm. bambu ada kerewet bambu di situ tempat nongkrongan pedagang kaki lima, Bung. Iya, iya, iya. Bambu di Jepang. Kampung bambu ya. Ya, kampung bambu. Ada kampung bambu sih. Ada, Bung. Tapi tidak ada bambunya. Ya, bambunya kan percaya itu. Hai, saya belum. Waduh, Bung, ini tidak percaya ini. Oke. Oke. Lanjut kemana, Bung? Oke. Di Jepang. Iya. Jadi mau ke Jepang sekarang, Bung? Ya, pokoknya kita bahas tentang Jepang bagaimana sih cara kehidupannya. Nggak, kalau ini- sehingga salut terhadap kedisiplinan mereka. Ada beberapa negara yang apa? Kita tahu bahwa kebersihan ini memang sudah terjaga. Harusnya kita belajar dari hal-hal seperti itu, bukan belajar apa? Maksudnya itu dasar lah untuk memperbaiki lingkungan kita. Bagaimana kita menjaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Iya, betul. Di lingkungan kita pribadi, sampah saja bersama di mana-mana. Saya sebenarnya gini, saya tidak sepakat kalau ada yang ada khusus orang yang kerja bersih sampah atau perapian sampah biasa di jalan itu. Saya tidak sepakat. Kenapa? Saya tidak sepakat karena orang-orang berpikir sebagian ya, saya curiganya orang berpikir saya buang sampah sembarangan. Kan ada orang yang bersihkan, ada orang yang bertugas seperti itu. Tapi secara ruginya dia karena dia tidak belajar untuk bagaimana dia menjaga sampahnya sendiri, ya kan? Jadi kalau saya hilangkan saja itu, orang-orang yang kerja khusus untuk membersihkan Yang baju sampah-sampah di jalanan itu. Yang baju orange itu ya. Saya tidak tahu ya bajunya warna apa, Tapi kalau saya dihilangkan saja supaya semua orang bertanggung jawab gitu loh, ya, bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau dia buang sampah ya harusnya dia pungut kembali, dia hilang ya. Nah, sebelum maksudnya kalau dia sementara kita jalan terus kita ada sisa-sisa atau bungkusan, kita kemas baik-baik. Mungkin kita ketemu tempat sampah lain atau kita buang di sana. Atau mungkin kita memanfaatkan itu dengan mengolah atau mengubah fungsinya, bisa juga, ya kan? Daripada dibuang sembarangan. Dan sampah itu juga bisa, kalau di jalan itu kan bahaya, itu bisa menimbulkan atau potensinya itu besar untuk kecelakaan lalu lintas, ya kan? Kaleng-kaleng itu bahaya, orang naik motor orang bermotor bahaya itu, ya kan? Seperti itu. Jadi membuang sampah sembarangan itu sebenarnya mencerminkan bahwa kita ini tidak bertanggung jawab. Kalau saya kesimpulannya seperti itu. Iya, termasuk juga sih salah satu itu tidak bertanggung jawab kalau kita buang sampah sembarangan. Namun bagaimana kalau misalnya diadakan suatu mata pelajaran khusus untuk mempelajari tentang tentang
kedisiplinan terhadap sampah ini khusus mata pelajaran satu saja. Maksudnya Khususnya diajari ke masyarakat anak-anak yang mulai bernikah, mulai remaja gitu. itu sudah diajari, maksudnya sejak dari lingkungan keluarga, lingkungan di luar atau lingkungan rumah atau Iya. lingkungan komplek, itu sudah diajari sejak kecil. Memang harus seperti itu, bahwa menjaga kebersihan itu penting. Penting menjaga kebersihan. Siapa coba yang tidak mau bersih? Iya, semua. Siapa yang tidak mau bersih? Semua orang mau bersih, Pak. Jangan sampai hanya kita yang mau bersih. Jadi saya bilang tadi begini, jangan sampai hanya kita yang bersih, jadi sampah kita itu kita kasih tetangga atau dibuang secara bagaimana caranya, tapi efeknya itu ke tetangga kita, itu kan salah. Iya, nggak boleh. Sampah apa coba yang tidak bisa dimanfaatkan? Misalnya sampah organik ya, yang cepat busuk itu kan bisa dijadikan pupuk. Kalau diolah ya, kalau diolah. Nah, sampah anorganik misalnya plastik itu mungkin itu tadi, kalau misalnya botol itu bisa diolah, bisa sekali diolah, bisa sekali. Iya, kan terutama yang paling mudah, yang paling sulit hancur itu plastik itu. Kita keseringan ini kayaknya, maksudnya kalau kita berpikir hanya nilai yang kita pikir ya, masih hanya nilai atau nilai jual yang kita pikir, mungkin agak ini juga, maksudnya apalagi namanya Bi? Mungkin tidak seberapa kalau Ya. mungkin bilang ya sampah kalau muka urus ini sampah tidak tahu nilainya tuh. Kalau tidak ada yang nilainya, kalau ada pun itu menyebar sekali nilainya, tapi bukan intinya seperti itu. Intinya adalah bagaimana bertanggung jawab akan sesuatu yang kita hasilkan, yang tidak berguna buat kita, apalagi buat kita saja ini tidak berguna, apalagi kalau kita membuang sampah ke orang lain. Otomatis orang lain tidak suka. Iya. Artinya memang butuh kesadaran penuh. Iya betul. Harusnya ada entah siapalah yang sadar mau mensosialisasikan hal-hal seperti itu. Itu penting menurut saya, itu penting. Kita juga tidak bisa memaksa orang sama dengan sepemikiran kita, toh tidak bisa memaksa hal seperti itu. Cuman kita mungkin bisa memberikan penjelasan atau memberikan pemahaman lah apa yang kita pahamkan. Mudah-mudahan juga dia paham dan akhirnya kita sepemikiran bahwa sampah itu sebenarnya memang kalau tidak diolah itu bisa membahayakan, maksudnya kembali ke kita gitu loh. Gara-gara kita tidak bertanggung jawab, akhirnya kita mungkin dapat ganjarannya juga, maksudnya akibatnya gara-gara kita tidak bertanggung jawab. Misal banjir, itu kan juga banjir kan akumulasi dari debit air yang besar dan kesalahan-kesalahan buang sampah sembarangan yang mengakibatkan air ini tidak harusnya dia menuju ke tempat yang rendah. Nah, dia karena ada sampah dia akan terhalangi untuk ke arah yang lebih rendah. Mampet dia. Makanya orang yang kena dampak walaupun debitnya besar, kalau dia sudah persiapan infrastruktur bagus, misalnya drainasenya sudah jalan dan tidak ada sampah, yakin tidak ada banjir. Dimulai yang kecil-kecil saja dulu ya. Iya. Bukannya ya itu juga, maksudnya tidak sedikit juga orang maksudnya ketika kita sudah kebanjiran, Ya. dia tidak menelusuri kenapa bisa seperti ini. Dia hanya karena curah hujannya tinggi atau karena apalah. Jarang sekali jarang saya berpikir gini, karena ini ulah kita, karena kita membuang sampah tidak teratur atau tidak membuatnya, ya kan? Harusnya mereka sadar. Padahal ketika banjir sebenarnya, kalau menurut saya ya, maksudnya menurut saya, kalau banjir itu kan ceritanya kita ditegur, sampahmu jangan buang sembarangan sampah. Coba lihat apa akibat kita kebanjiran kan? Harusnya kita belajar dari situ. Iya. Harusnya. Tapi ini ya, maksudnya selain simple, ini kan kadang-kadang kalau kita sudah pakai langsung
yang minum, misalnya minum tuh habis. Kenapa? Itu karena sebenarnya rasa Maksudnya dari kecil memang kita, apakah memang dari kecil diajarkan kita kalau sudah pakai buang? Atau hanya karena apa ya? Memang apa? Ya seperti itu. Attack. Sudah dipakai buang. Orang mau yang simple aja tapi Simpel aja ya. iya. Artinya apa? Dia tidak berpikir panjang. Iya. Dia tidak berpikir panjang. Kalau misal banjir kan cuma salah satu dampaknya tuh, belum lagi dampaknya sampah, bau Yakin. tuh penyakit, bisa jadi tempat sarang nyamuk, nyamuk. penyakit juga. Iya. Itu makanya salah satu penyebab orang DBD, penyakit anta karena itu Menimbulkan banyak bahaya sih sebenarnya. bahaya. Bahayanya kalau Ada saya orang iya, sampah kalau dihitung-hitung ya, maksudnya kalau kita mau hitung-hitung angka, bahayanya besar sekali. Iya. Besar sekali. Tapi kenapa kita mengabaikan begitu loh? Karena sebenarnya sebagian masyarakat itu rasa malasnya yang terlalu tinggi. Malas ya. Malas. Mungkin dia mau ini apa malas. Malas dia. Dia mau angkat sampah malas. Begitu. makanya yang tren sekarang orang punya apalagi tumbler, kalau minuman tuh orang bawa bekal sendiri. Ya, itu salah satu Itu upaya. salah satu upaya untuk menekan. mengurangi daripada di jalan beli ini buang sampahnya. Iya betul. Kan bukan anu. Betul. Itu salah satu upaya. Ini Iya. tadi kalau kita mau cari solusi apa bagaimana, itu salah satu upaya untuk menekan pertumbuhan sampah. Betul itu. Sebenarnya kalau begini sih, kalau cuma kita yang resah ini saya kira sangat apa ya? Tidak, kalau saya mari kita mulai di pribadi masing-masing, toh. Kita memulai dengan diri kita masing-masing, dengan sambil jalan sambil mensosialisasikan bahwa pentingnya kita mengolah sampah dengan baik. Ya. Pernah enggak kita berpikir nanti jangan sampai ulah kita tidak tidak mengolah sampah hari ini yang mendapatkan akibatnya anak cucu kita nanti. Iya, itu Ya kan? itu sebenarnya kalau Iya. kita sadar seperti itu. Iya. Coba kita pikir. Maksudnya kalau kita memang tidak berpikir panjang, ya sampah buang saja. Oke, tidak masalah. Tapi coba kita berpikir panjang. Bagaimana kita memikirkan kelangsungan kehidupan ke depannya nanti? Ya, Bukan ini- cuma kita, tapi anak-anak kita. Kamu pernah tidak berpikir begini? Nanti anak-anak kamu atau nasibnya anak-anak kamu pernah kau pikir anak nasibnya buruk? Pasti tidak pernah kan? Pasti kamu mau baik supaya bagaimana supaya dia baik nanti. Tapi kita tidak maksudnya dengan pikiran itu tidak dibarengi dengan usaha-usaha kita hari ini. Iya betul kan? Apa yang kamu lakukan hari ini itu bisa diambil atau dipetik hasilnya di hari esok. Jadi jangan begini, maksudnya bukan saya tidak pernah seperti itu. Cuman saya sempat berpikir seperti itu. Saya rasa kalau kamu juga rasa akan hal itu kan? Lalu sampah. Kalau saya closing statement saya tak sampah itu dia dia memang nilainya kurang. Orang lebih mementingkan kalau penilaian tentang sampah itu kan kurang karena dia menganggap ini nilai kurang. Padahal dampaknya setelah jadi sampah itu besar sekali ke depannya tak. Orang kalau mau di analogikan jarum di 10 km kita melihat, tapi gajah di depan mata kita tidak lihat. Nah itu analoginya. Karena padahal dampaknya ini besar sekali ke belakang, ke depannya. Terhadap Orang anak tidak cucu kita. melihat ini bermasalah, tidak ada nilainya, orang tidak mempedulikannya. Padahal ini berpengaruh sekali. Betul. Sekali. Iya. Sebenarnya mungkin Ya itu saya. salah satu upaya juga kalau misalnya
kesadaran ini kita alihkan ke persoalan religius, persoalan agama. Ya. Ya. Karena tanpa itu manusia juga akan semaunya Ji. Kalau kalau kita tidak kaitkan dengan persoalan kita tidak kaitkan dengan agama gitu loh. Ya. Karena agama itu mengajarkan kita tentang kebersihan, tentang bagaimana disiplin, termasuk ada juga semua di situ. Pokoknya ini kalau misalnya kita paham dengan agama, tentu kita akan tidak membuang sampah sembarangan. Mudah-mudahan kita setelah berbicara seperti ini, kedepannya ada perubahan mulai dari diri kita sendiri, termasuk yang akan lihat di video. Mudah-mudahan ada kesadarannya tidak membuang sampah sembarangan. Betul. Maksudnya sudah ya? Sudah closing ini? Saya maksudnya kembali bahwa kita harus memulai dari diri kita masing-masing. Jadi sebelum kita mengajak orang, Ya, kita dulu yang mengajak diri kita. mulai start dari sekarang ya. Oke. Pokoknya setelah ini kalau punten rokok pun kita posisikan sesuai dengan tempatnya, oke? Saya gini. Nggak apa-apa kita, maksudnya buang sampah seperti itu, tapi saya kayak merokok tuh, ya nggak apa-apa. Tapi nanti setelah merokok dia bersihkan sendiri. Oh, tidak boleh. Ah. Tidak boleh karena kalau begitu pemikiran dia lupa. Oh jangan. Contoh kok saya jangan. simpan rokokku di sini nanti bisa lagi. Dia sambil sendiri situ enggak lupa mana rokokku tadi. Oh tidak. Maksudnya setidaknya kita ada rasa bertanggung jawab lah atas perbuatan kita tuh. Kan misalnya cerita-cerita gitu. Tapi setelah itu kita ambil. Saya kira itu efektif tidak? Efektif tidak kalau Efektif. misalnya Daripada tidak dibersihkan sama sekali. Apa? masalah begini. Bagaimana kalau kita setelah kita tidak meninggalkan suatu tempat kalau betul-betul tidak beres? Iya, maksudnya setelah kita, misalnya kan sementara cerita Iya. sambil merokok tuh. Ya, setelah cerita, oh banyak sampah. Untuk kalau punten rokok itu berada di asbak. Sudah berada. Disapu, ya kan? Iya. Coba ini tidak dibersihkan, puntung rokoknya mungkin sudah 10 Iya. cm gitu bang. Kalau menurut saya sih ya lebih baik dibersihkan. Tidak ditinggalkan tempat. Maksudnya itu salah satu cara saya Iya. untuk bagaimana supaya kita tetap bertanggung jawab dengan perbuatan-perbuatan sampah-sampah kita itu. Mungkin saya sekian. Ikar. Terima kasih. Assalamualaikum Ikar. warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dulu berapa jam di situ? Udah ada waktu ini sudah. Masa? Oh, ada 43. 43 menit? Iya. Ya, kita mungkin beralih ke jokes. Iya, bisa. Ada saya buka ini. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Iya. Sudah kenal langsung sayang itu bagaimana? Maksudnya ini terhadap Ya. jenis apakah? Iya, saya mau tanya kan. Pernah tidak Nah, Bung mengalami itu kenal? Maksudnya tiba-tiba kenal langsung sayang. Iya. pernah. Bahkan saya pacaran di Facebook belum ketemu putus. Pernah sih. Terus terang waktu saya masih usia remaja. Oh iya. Pernah. Kayak kalau Facebook itu dekat sekali. Iya. Tapi tidak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Kadang langsung ada konflik. Ya. Putus. Ada lagunya. Menghilang. Lagunya. Tanpa jejak. Dekat di Facebook, jauh di Baru saya lihat ini historinya ini. Pernah nggak kalian pacaran di Facebook belum ketemu putus? Dalam hatiku saya pernah begini. Pernah loh. Anda komen deh. Nggak komen sih karena saya jual mahal juga. Padahal saya pernah. Bukan jual mahal. Anda malu mengalami. Iya. Gitu. Kalau ada gimana? Maksudnya tiba-tiba kenal langsung sayang. Ya.
Saya belum pernah kayaknya. Belum pernah. Berarti Anda kenal dulu lah. Iya. Kenal saya. Berarti saya kenal karena. Saya itu terus terang muda loh jatuh cinta loh. Muda sekali. Mudah sekali ya. jatuh cinta loh. Terus terang. Kau kayak kayak apa? Jambu apa nih? Jambu matang. Mudah jatuh Anda jatuh. ketika ada angin. Iya begitu juga. Saya mudah jatuh cinta, namun saya juga mudah putus gitu. Saya juga mudah melupakan. Begitu. Saya tidak pernah membawa perasaan sampai berlarut pikiranku terhadap perempuan. Saya tidak pernah. Tapi Sampai saya kepikiran hampir bunuh diri. Sorry banget. Tidak pernah. Pernah ya? Ya. Ada lagi? Ada? Jokes-jokes yang apa kayak berkesan? Yang berkesan. kesan ya. Apa kayak jokes yang bikin emosi? Tapi dia bentuknya jokes juga. Apa ya? Apa ya kira-kira? Terkadang kita melihat pasangan yang terkadang dimarahi sama pasangannya, namun kita ingin sekali berada di posisi itu. Maksudnya ingin apa namanya, mengatakan bahwa ya kok begitu karena ini saya suka Hah? Oh, maksudnya, oh iya, pernah kamu misalnya mungkin pasangan teman, terus kamu suka pernah terus bagaimana kalau seperti itu? sebenarnya sih itu sebagai laki-laki ngapain juga maksudnya kau kasih begitu orang gitu ya. Maksudnya kalau memang kalau ndak suka jangan disakiti lah. Banyak orang lain yang butuh banyak. Maksudnya enggak, maksudnya tadi kayak pasangannya temanmu, terus kamu suka. Oh, pernah. Nah, bagaimana ceritanya itu? Maksudnya sampai di mana itu? Bagaimana? Tapi suka gitu aja karena tentu di pikiran kita bilang kayaknya temanku tidak boleh. Saya sebatas itu. Tapi kamu suka dia. Tapi ya itu aja. Itu Tapi lagi. kenapa ya? Misal ada cewek tuh, ini cewek banyak suka ini, otomatis itu kita juga suka dia. Kenapa gitu sih? Maksudnya Ada biasa tuh. ada cewek Ada banyak cewek. sukai, Iya. namun kita juga suka. Iya, Kalau saya enggak begitu. Kalau saya ada. banyak tuh kayak begitu. Ada sih. Saya suka ini cewek karena banyak juga suka ini. Bisa dibilang kenapa saya suka ini cewek karena banyak yang suka ini. Kayak begitu. Karena dia pintar menarik perhatian. Oh, Sejadi kan? Tapi kalau saya tahu jujur, ketika orang tersebut sudah mempunyai pasangan atau ada yang sukai, saya tidak paham itu. Terus kan? Maksudnya sudah punya pasangan, menikah. Maksudnya dia atau ke pacarnya atau ke suami istrinya, suaminya, saya tidak pernah. Maksudnya dalam hatiku saja. Tapi kalau tapi pernah kau sayang, kau dalam tahap odo itu, terus kau gagal dalam tahap odo. oh sering. Bagaimana? Maksudnya saya mau juga sama dia tapi saya tidak percaya diri. Maksudnya tidak mungkin mau sama saya karena jelek atau pernah gak begitu tapi sampai di situ Ji saya tidak berani juga mengatakan karena saya juga sakit malu juga. Dan yang sampai ini puan sama dia baru tidak malu sekali Kak. Harga diriku ini mending tapi mau kok mau Kak semuanya mau sekali Kak. Tapi saya malu karena saya tidak percaya diri. Saya mau sekali mengatakan tapi saya tidak malu gitu loh. Sering. Dan sampai saat ini sih masih begitu. Ada yang ini saya tidak berani mengatakan. Kecuali kalau misalnya dia kasih kode, terkadang saya merasa juga gitu. Kadang saya mulai
mulai ini dekati juga peka ya. Kalau saya tidak dikasih kode nggak bakalan, karena saya pemalu orangnya, malu. Siap. Kalau bicara masalah kecewa, Kecewa? ya Kalau maksudnya kecewa ya sering. kan ya. ada keinginan, Ah. tapi kadang itu tidak terrealisasi. Ah, Kebanyakan itu kita punya keinginan, Ah. mau sekali kayak ini, ah, tapi tidak bisa dapat Iya. bukan masalah cinta apa sesuatu kah, apakah atau ke barang impian gitu. iya kita impikan, kebanyakan begitu. Hal yang kita impikan itu Namun tidak terwujud. iya belum tentu terwujud, kebanyakan begitu. Dan juga kadang itu tidak suka ini kita tidak harap toh, dia datang. Itu Ya. bagaimana menurut Anda? Kalau saya menurut itu artinya harapan yang pertama itu yang kita inginkan, namun akan muncul di akhir di akhir cerita semuanya sempat pemikiran kacau gitu ya. Maksudnya ini tidak bakalan kumiliki mungkin. Kalau saya toh Ya bagaimana menyikapinya? Misal saya muka tampan, nah, kulit saya kan hitam, saya putih. nah, Ya, terus ya apa nih? Ya kurang lebih begitulah. Bagaimana menyikapinya? kan saya kalau saya toh saya tidak pernah sampai merasa bahwa ingin sekali memiliki apa namanya atau mewujudkan itu. Tapi pernah kecewa Pernah dalam hal? dalam hal banyak sih, maksudnya Iya, satu misalnya saja. impian saya tidak terwujud gitu. Tapi saya tidak pernah sampai menangis sampai gimana gitu. Stres pernah? Stres kecil-kecilan. Nah, stres itu Ya, ciri-cirinya stres itu Hmm. susah tidur, Tidur ya. kalau malam Oh saya enggak. Kalau saya cepat tiduran aja. susah tidur, terus nafsu makan berkurang. Oh saya enggak. Selalu kuat makan, cepat tidur, selalu itu. Stres juga pelupa. Lupa. Biasa Oh saya pelupa. sering kalau itu ya. Ada stres kan? Stres. Sebenarnya gini, kalau kita kan tahu bahwa dua kemungkinan ini atas apa yang dia inginkan Iya. terjadi sesuai keinginan dan tidak. Berarti sebenarnya dari awal kita sudah bisa men-set diri kita ini, harus kita terima dua-duanya ketika ini terjadi. Salah satu yang terjadi kita harus terima di antara dua ini toh. Kan pasti tidak mungkin sekaligus berhasil sekaligus gagal, kan tidak mungkin nah, Iya. tidak mungkin. Jadi kita kan tapi ditahu nih berhasil atau tidak. Jadi sebenarnya kalau kita supaya mengurangi kita harus mempersiapkan diri menerima salah satu pada akhir apa perjuangan kita. Iya. Ya, kan? Kita harus menerima salah satunya. Yang jelas itu saya dua kemungkinan yang ada di ujung perjuangan kita, berhasil atau belum, ya kan? Maksudnya itu bisa mengurangi rasa kecewa kita nantinya. atau dalam hal datang hal yang lebih baik lah, minimal menggantikan atau lebih baik. Iya. Maka menyikapinya begitu. Maksudnya supaya kita nih tidak terlalu stres berat atau apa, karena itu juga berdampak bahkan merugikan kita. Iya, banyak persoalan banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan hanya gara-gara satu persoalan itu. Sebenarnya saya sarankan sih kepada siapapun, kita tidak perlu terbawa dengan perasaan yang terlalu mendalam atau gini, bukan perasaan, jangan ini maksudnya atau begini, kita berusaha toh, tapi harapan kita itu
maksudnya tidak 100%. Gimana kau itu? Maksudnya kita usaha ya gitu, usaha tak bisa kan begitu gitu. Usaha tapi nanti hasilnya toh kita apa yang kita harapkan 50 lah, anggaplah 50 toh. Jadi tapi apakah itu tidak kira-kira mempengaruhi usaha kita kalau kita berharapnya seperti itu? Saya kira kayak misalnya kita berharap kebagusin, jadi harusnya kerja bagus sebaik-baiknya. Itu kan mungkin juga berpengaruh ya kalau misalnya kita berpikir seperti tadi. Berpengaruh ya, iya berpengaruh. Supaya kita bisa maksimal berarti kita juga harapannya harus full, begitu kan? Dan ketika tidak terrealisasi ya tingkatan penerimaan itu nah kita bisa sanggup dah, kita bisa terima minimal begitu. Berarti dinding penerimaan hasil ini bukan dalam artian harus sukses, tidak, harus memang itu yang diperkuat. Ini ada jokes dari calon Tom. Ya. Kalau Anda stres memikirkan jalan keluar dari masalah Anda, kembalilah ke jalan masuk. Iya. Jadi kalau stres kita memikirkan sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya, ya Balik jalan masuk. jalan Masuk kembali. Iya. Tapi bagaimana kalau jalan tak tadi itu hanya satu jalur? Kita melawan arus dong. Kita nanti ditilang di tengah jalan ini. Kalau kita kembali, bisa-bisa masalah kita bertambah. Kita tahu gimana kan? Kalau gitu ya tulisannya ya. jalan tempat saja. Sama ini artinya solusi tanpa masalah tanpa solusi. Udah ini programnya itu loh, siapa program Lawyers Club itu. Aduh, solusi tanpa masalah tanpa solusi gitu. Tapi Iya. keren mereka. Saya cuma berpikirnya seperti itu. Jangan sampai kita kembali, tapi kita melawan arus. Artinya kita melanggar dan memperbanyak masalah, bahkan menambah masalah. Kalau solusi saya, kalau kita tidak bisa menemukan jalan keluar, maksudnya tidak bisa susah menemukan jalan keluar, kita tinggal saya situ. Jangan tempat. Bukan jalan tempat namanya kan? Iya, karena kita tidak bergerak, kita berada di tempat. Maksudnya Dan jalan tetap di posisi itu. jangan. Ya karena kita tidak menemukan jalan keluar toh, otomatis tetap di situ. Mau gimana lagi? Kalau saya tidak. Saya sendiri kan. Saya sendiri masuk terus saya pusing mana jalan keluar ini toh, jalan keluar. Kalau saya berusaha, kalau saya tidak dapat, maksudnya capek main itu, berusaha cari orang, siapa yang tahu jalan ini atau jalan ini, saya cari orang, toh. Itu upaya saya yang pertama kalau saya terjebak dalam kondisi seperti itu. Saya cari orang. Artinya cari orang yang mungkin bisa dia kasih jalan keluar ya. Karena apa? Tidak mungkin ada jalan keluar itu kalau tidak ada yang buat. Berarti kalau ada yang buat, berarti ada yang tahu. Intinya semua masalah itu pasti ada solusinya lah. Oh iya. Kalau di layar kata itu beda. Kata kerennya itu. Kalau dia layar itu solusi sama masalah, masalah sama solusi itu beda lagi kan soalnya. Saya juga punya yang begini. Ketika saya jalan, lantas saya dapat pertigaan lah, cabang 3. Saya lurus ke depan, saya tidak tahu mau kemana. Saya belok kanan, saya tidak tahu kemana. Terus saya belok kiri juga sama sih. Saya akan tersesat juga. Tujuan ini tidak jelas berarti. Ada tujuan, tapi saya tidak tahu jalannya kemana. Oke. Terus apa kira-kira yang saya lakukan? Menurut kamu apa yang kamu lakukan? Kalau kondisi sekarang, saya buka map. Tahu sambaran. Aduh. Iya, artinya ya begitu. Itu jokes sambaran.
Tapi situ masa mau ki tahu mau ki ke Sopeng, tembus ki jendet punto. Udah bukan mem. Daripada saya tersesat jauh sekali. Ini saya buka web saya. Iya, iya. Tapi saya juga masih tadi saya berpikir juga lebih baik saya tersesat. Iya. Mungkin saya karena begini, saya sering berpikir gini. Maksudnya saya mengikuti kemana langkah atau arah langkah saya. Iya, arah Saya tidak peduli angin lah. Ah. Angin membuat saya. Iya, maksudnya saya tidak peduli mau apa, mau ini. Tapi satu yang saya yakini bahwa ada sesuatu yang kalau misalnya saya tersesat, ada sesuatu hal yang saya dapat, ada sesuatu yang baru saya dapat. Ya betul. Nah, toh? Jadi kalau tadi mungkin kalau buru-buru biasanya kan kalau buru-buru Ini enggak buru-buru, kalau enggak buru-buru biasanya saya tidak mengutamakan map. Kalau saya tidak buru-buru, saya lebih memilih dengan bagaimana saya mengikuti supaya kalau jalan-jalan yang tidak pernah saya lalui, tentunya kan kalau saya tersesat, saya tahu dapat kan. hal baru. Saya dapat hal baru. Jadi saya simpulkan. Oh ya, silakan. Anda ini mau mengatakan bahwa jangan takut tersesat. Iya. Ya, sudah kesimpulan. Iya. Itu saya Jangan takut tersesat. Itu yang saya mau bilang. Jangan Kalau takut kalau menurut Anda gimana? Masalah begini, jangan sampai kita berpikir bahwa saya tidak takut tersesat, jangan sampai tembus ke jauh dan kembali lagi ke putar lagi ke tempat semula, itu kan rugi lah. Toh, rugi lah perjalanan. Iya, itu. Maksudnya saya memang terus terang orangnya yang tidak terlalu suka berproses ya. Mungkin dari teman-teman menilai kesehatan saya bahwa saya itu orangnya begitu, mau langsung yang instan, cepat gitu loh. Iya. Ya mungkin begitulah pembawaan saya. Ya. Kalau saya toh analogi yang tadi yang pertigaan, kalau misalnya kita nggak pakai maps kan gitu, terus saya putar kembali. Ini saya putar kembali dan tidak kemana-mana. Pada saat Iya betul. Misal saya mau masuk ke hutan, saya mau masuk ke hutan. Saya punya ini apa ya, kompas kan, kompas. Daripada saya kompas ini tiba-tiba mati, kan? Daripada saya masuk, daripada saya cari jalan keluar, terus saya masuk lagi. Ya. Mending kembali Kembali semula lagi. ya. Semula. Betul. Kita tidak Cuman bercuma. saya kehidupan ini maksudnya saya ibarat perjalanan ya, perjalanan. Atau ganti topik, lanjut saya. Mau ganti topik? Ini terakhir ya. Ya. Iya. Jadi saya kemanapun arah langkahmu, yakinlah bahwa tidak akan pernah sia-sia. Pasti ada sesuatu yang kutemukan Pasti ada. kemanapun arah. Ya. Jangan mengatakan bahwa sesuatu hal yang pernah kau lakukan itu tidak ada Manfaatnya. gunanya, tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya bagi dirimu. Minimal pelajaran bahwa saya tidak akan seperti ini lagi karena seperti ini. Iya. Ya kan? Sampai artinya pengalaman yang kita dapat juga wawasan Iya. berkembang gitu. Ya, kalau saya mengenai perjalanan, saya mau bilang begini, apapun langkah saya itu tidak masalah. Karena apa? Kaki itu melangkah, dia bergantian loh, dia bergantian. Dan misalnya saya jalan di suatu tempat dan saya jalan kaki dan anda ini datang dari belakang, anggaplah Nemo betul. Nah, saya tidak apa-apa, merasa tidak apa-apa karena saya menikmati perjalanan saya. Kalau anda kan bilang saya maunya cepat, tidak lama-lama, tapi kalau saya bilang karena anda itu terlalu cepat, anda tidak menikmati perjalanan anda. Ya, simpulnya saya begitu. Jadi tidak apa-apa langkah saya ini mau bagaimanapun ke depannya,
mau dia saya cepat, saya apakah, saya tidak berikan. Ini juga maksudnya Itu jadi pesan kesannya. pada saat sampai akhir bukan persoalan siapa yang paling cepat. Lomba-lombaan. Iya, karena ini bukan lomba lari, bukan persoalan siapa yang cepat, tapi persoalan apa yang kau dapat di perjalanan. Iya, yang betul sekali, mantap. Ya kan? Kan persoalan Siapa yang Siapa cepat, yang cepat siapa yang sampai. sampai duluan. Karena ini bukan lomba lari, persoalan apa yang kita dapat. tapi persoalan apa yang kamu dapat dalam perjalanan. Ya. Mungkin cukup ya, karena kita sudah bahas perjalanan. Masih ada tema yang bisa berapa Kalau ada mungkin bisa kita angkat berikutnya. Kali ini berlanjut, alangkah baiknya mungkin pesan-pesan terlalu banyak nih. Dan sampai kita orang tidak orang bingung sendiri, jangan sampai bingung lagi. Jadi kita mungkin sedikit demi sedikit, tapi orang bisa menangkap apa yang kita sampaikan. kalau masih ada yang menarik dibahas, kita masih bahas nih. Masih banyak, cuman sudah kepanasan nih mau berada. Kevin berapa jam ini tadi? 1 jam 6 menit Sudah 20 detik. Oh, ya udahlah, aduh mungkin bisa diakhiri. Kalau itu tadi, kalau sebenarnya kita sedikit Kak, sedikit Timur, daripada waduh. terlalu banyak kita sampaikan, tidak update, tidak maksimal orang menangkap. Nggak apa-apa lah. Terlalu banyak. Ada Mungkin kita simpan ke episode selanjutnya kan. Iya. Ya mungkin. Saya kembalikan ke Anda. Oke guys, itu tadi pembahasan kita yang sangat menarik. Ya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Tapi tadi matikan tadi. Nanti kami Ya.